Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok website yang magang di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Di sini kami membuat sebuah website yang berjudul PACS. Kemudian dengan anggota yang pertama ada Adisa Setia Dewi dengan NIM 22020909. Kemudian ada Jihan Sindaga Triaul Haq dengan NIM 22020880, dan yang terakhir ada Rizka Livia dengan NIM 22020918. Masuk di latar belakang, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang juga dikenal sebagai Kumda Kebudayaan Sleman yang berlokasi di Berang Kidul Ridadi, Kecamatan Sleman, merupakan lembaga pemerintahan daerah yang bertugas dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal di wilayah Sleman. Selain itu, staf juga berfokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Di lain itu, proses pengingat untuk pemeliharaan pajak kendaraan dan kenaikan gaji dan pangkat pegawai masih dilakukan secara manual. Sistem manual ini rentan terhadap kesalahan manusia, seperti terlambatnya pengingat dan kelalaian dalam proses administrasi yang dapat berdampak pada efisiensi operasional. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, selain itu, mendokumentasi pemberkasan untuk data pembayaran pajak kendaraan, kenaikan gaji dan pangkat pegawai, termasuk identifikasi data pegawai juga masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan data. Dilanjut dengan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami menemukan beberapa rumusan masalah yang dapat kami susun. Yang pertama, bagaimana membangun sistem pengingat berbasis teknologi untuk pemeliharaan pajak kendaraan dan kenaikan gaji serta pangkat pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman agar lebih efisien dan akurat. Yang kedua, mengotomatisasi proses dokumentasi dan pemberkasan data pembayaran pajak kendaraan, kenaikan gaji dan pangkat pegawai untuk mengurangi kesalahan manual. Lanjut yang ketiga, bagaimana merancang solusi teknologi informasi yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Dan yang nomor 4, bagaimana memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat mendukung pengambilan keputusan yang relevan, akurat, dan tepat waktu di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Dengan tujuan penelitian ini, tujuan kerja praktek ini adalah mengimplementasikan keilmuan pengembangan website dengan menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Fokusnya adalah membangun sistem pengingat otomatis dan pemberkasan menggunakan framework Laravel guna mendukung pemeliharaan pajak kendaraan serta pengelolaan kenaikan gaji dan pangkat pegawai. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan administrasi dan keterlambatan proses, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan. Dengan hasil penelitian, di sini kami tampilkan beberapa tampilan dari website kita. Yang pertama ada login. Pada halaman login, user dapat menginputkan NIP dan kata sandi masing-masing admin. Jika user salah menginputkan NIP atau kata sandi, maka akan ada peringatan login gagal. Dilanjut dengan dashboard utama. Tampilan dashboard utama berisi dua menu utama, yaitu pemeliharaan pajak kendaraan dan kenaikan gaji serta pangkat pegawai. Dashboard utama admin. Tampilan admin berisi informasi admin seperti kelola pengguna dan ada menu tambah admin dan daftar pengguna. Dilanjut dengan kelola pengguna. Menu tambah admin berisi daftar pengguna yang sudah ada dan juga berisi form untuk tambah admin. Untuk mengisi form, admin dibutuhkan data berupa NIP, nama, jabatan, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga password. Klik simpan untuk menyimpan data yang akan ditambahkan. Kemudian setelah kita klik simpan, maka akan diarahkan ke halaman daftar pengguna. Selanjutnya ada daftar pengguna. Daftar pengguna, tampilan halaman daftar pengguna berisi daftar pengguna yang telah ditambahkan. Disediakan pencarian untuk mencari pengguna dengan mengetik kata kunci tertentu, dan disediakan aksi untuk edit data pokok, ubah password, dan hapus pengguna. Selanjutnya ada tampilan edit data pokok dengan form seperti yang ada ditampilkan. Berikutnya ada edit data pokok. Pada menu edit data pokok berisi form untuk mengedit data admin. Anda dapat melakukan perubahan data admin seperti nama, jabatan, dan kontak. Namun perlu diperhatikan bahwa NIP atau nomor induk pegawai dan jenis kelamin merupakan atribut utama yang tidak dapat diubah, dan seterusnya. Untuk ubah password. Untuk mengubah password, Anda memasukkan password lama, kemudian memasukkan password baru yang diinginkan. Setelah itu, kita diminta untuk mengkonfirmasi password baru kembali dengan memasukkan kembali di kolom konfirmasi. Pastikan password baru yang Anda pilih memiliki kombinasi yang kuat dan Untuk aman. selanjutnya masih dengan ubah password untuk menghapus pengguna. Jika Anda klik tombol hapus, maka Anda akan diminta untuk mengonfirmasi tindakan ini. Setelah Anda mengklik tombol hapus, sebuah peringatan akan muncul untuk memastikan bahwa Anda benar-benar ingin menghapus pengguna ini. Jika Anda yakin, pilih OK untuk melanjutkan penghapusan. Jika tidak, pilih batal untuk membatalkan tindakan ini.
Yang kedua ada menampilkan informasi tentang data pokok kendaraan yang terdaftar. Dengan opsi untuk bayar pajak dan edit pada opsi bayar pajak, Anda akan diarahkan ke formulir untuk mengisi detail pembayaran dan juga mengunggah bukti pembayaran kendaraan. Seterusnya ada form pembayaran pajak, yaitu pada detail ini Anda bisa mengisi tanggal bayar, total bayar, unggah bukti pembayaran, dan juga konfirmasi pembayaran. Klik bayar dan Anda akan diarahkan ke halaman riwayat pembayaran. Selanjutnya ada edit data kendaraan, yaitu Anda dapat melakukan perubahan pada semua informasi kendaraan seperti pengguna, plat, waktu pajak, ganti plat, usia kendaraan, CC, dan nomor telepon. Namun, perlu diperhatikan bahwa jenis kendaraan tidak dapat diedit karena jenis kendaraan merupakan atribut tetap yang tidak mungkin berubah setelah kendaraan didaftarkan ke dalam sistem. Berikutnya ada riwayat pembayaran pajak. Itu menampilkan riwayat pembayaran pajak kendaraan. Pada tampilan ini Anda bisa memilih tombol lihat detail untuk melihat detail riwayat pembayaran pajak. Berikutnya ada detail riwayat pembayaran pajak. Halaman ini berisi detail pembayaran pajak yang terdapat waktu pajak, waktu bayar, total bayar, dan bukti pembayaran yang sudah diupload. Berikutnya ada tambah kendaraan. Fitur ini menampilkan data kendaraan baru, yaitu fitur untuk menambahkan data kendaraan baru yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi kendaraan yang akan didaftarkan, seperti plat nomor, jenis kendaraan, waktu pajak, usia kendaraan, kapasitas mesin, dan nomor telepon pengguna. Setelah mengisi formulir dengan data yang diperlukan, pengguna dapat menyimpan informasi tersebut ke dalam sistem. Data kendaraan yang sudah ditambahkan kemudian akan ditampilkan dalam daftar kendaraan yang terdaftar, memudahkan pengelolaan dan pemantauan informasi kendaraan secara lebih terorganisir. Berikutnya ada hapus kendaraan, yaitu fitur untuk menghapus kendaraan yang sudah tidak diperlukan. Di sini Anda memilih kendaraan yang ingin dihapus dan inputkan alasan penghapusan kendaraan, kemudian klik hapus dan akan diarahkan ke halaman riwayat kendaraan nonaktif. Berikutnya ada riwayat kendaraan nonaktif, yaitu menampilkan daftar kendaraan yang setelah dinonaktifkan dengan detail kode kendaraan, plat, jenis kendaraan, dan juga tanggal hapus. Ada catatan ya, tanggal hapus diisi otomatis berdasarkan tanggal ketika menghapus kendaraan. Berikutnya ada data pokok karyawan. Menu data pokok karyawan digunakan untuk mengelola informasi dasar karyawan yang terdapat dalam sistem. Fitur ini mencakup rincian data karyawan, pengelolaan berkas pengajuan, pada pengeditan data, serta penghapusan data karyawan. Untuk isi berkas pengajuan, pada fitur pengelolaan berkas pengajuan kenaikan pangkat, ketika Anda mengklik tombol unggah berkas, sistem akan meminta Anda untuk memilih jenis kategori kenaikan pangkat. Terdapat 5 kategori yang dipilih. Yang pertama ada kenaikan pangkat reguler atau KPO, kenaikan pangkat pilihan struktural, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan kenaikan pangkat fungsional, serta kenaikan pangkat tugas belajar. Setelah memilih salah satu kategori, Anda diarahkan ke formulir unggah berkas yang sesuai dengan kategori tersebut. Formulir ini memungkinkan Anda untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kenaikan pangkat sesuai kategori yang dipilih. Pastikan semua dokumen terunggah dengan lengkap dan benar sebelum menyimpan data. Berikutnya ada form upload berkas pengajuan, yaitu form untuk mengupload berkas pengajuan kenaikan pangkat. Anda diminta mengisi beberapa informasi, yaitu ada golongan yang diajukan, pangkat yang diajukan, dan juga tahun pengajuan. Selanjutnya, unggah dokumen pendukung seperti SK, penilaian kerja, atau dokumen lain sesuai kategori kenaikan pangkat. Pastikan semua data dan berkas telah diisi dengan benar, lalu klik upload dan klik checkbox untuk konfirmasi berkas dan simpan. Setelah berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman riwayat kenaikan pangkat untuk melihat daftar pengajuan telah dilakukan beserta detailnya. Terus ada edit data karyawan. Pada halaman edit data karyawan, Anda dapat mengubah informasi karyawan seperti nama, tahun kenaikan gaji, tahun kenaikan pangkat, golongan pangkat, jabatan, bagian, dan nomor telepon. Namun perlu diperhatikan bahwa NIP tidak dapat diedit karena NIP merupakan atribut unik yang digunakan sebagai identitas utama karyawan dalam sistem. Selanjutnya ada hapus data karyawan. Itu jika Anda mengklik tombol hapus, Anda akan diarahkan ke halaman hapus karyawan. Pada halaman ini, informasi NIP dan nama karyawan yang dipilih akan ditampilkan secara otomatis. Selanjutnya Anda diminta untuk mengisi alasan penghapusan dan tanggal penghapusan. Setelah semua data diisi, klik tombol hapus untuk mengonfirmasi penghapusan. Sistem akan secara otomatis mengarahkan Anda ke halaman riwayat karyawan nonaktif untuk melihat daftar karyawan yang telah dinonaktifkan beserta detail penghapusannya. Berikutnya ada tambah karyawan baru, yaitu untuk menambah karyawan, itu isi formulir dengan data berikut. Ada NIP, nama, tanggal kenaikan gaji, tanggal kenaikan pangkat, golongan, jabatan, bagian, dan nomor telepon. Setelah semua data terisi, klik tombol tambah karyawan, maka data akan disimpan dan otomatis tampil di halaman data pokok karyawan.
Dengan catatan jika NIP yang dimasukkan sudah digunakan oleh karyawan lain, sistem akan menampilkan peringatan bahwa NIP tersebut sudah terdaftar. Anda diminta untuk mengisi ulang NIP dengan nilai yang berbeda agar data dapat disimpan. Berikutnya ada riwayat kenaikan pangkat. Pada halaman ini menampilkan data riwayat kenaikan pangkat. Anda akan diminta untuk mengklik tombol lihat detail dan memilih kategori pengajuan untuk memfilter data yang ditampilkan. Setelah pengguna memilih kategori pengajuan dan mengklik tombol, mereka akan diarahkan ke halaman yang menampilkan riwayat kenaikan pangkat sesuai dengan kategori yang dipilih. Berikutnya ada detail riwayat kenaikan pangkat, yaitu halaman ini menampilkan detail riwayat kenaikan pangkat berdasarkan pengajuan yang telah dilakukan oleh karyawan. Data yang ditampilkan mencakup informasi terkait golongan, pangkat, dan tahun pengajuan yang diambil dari sistem. Setelah itu, berkas-berkas pengajuan yang diunggah oleh karyawan seperti SK kenaikan pangkat terakhir, surat tugas belajar, penilaian kinerja, dan ijazah terakhir, transkrip nilai, dan SK pemberhentian jabatan juga dapat diakses melalui tautan yang disediakan. Setiap berkas pengajuan yang diupload akan dicantumkan beserta tanggal upload, memberikan transparansi, dan kemudian dalam memverifikasi dokumen tersebut mudah untuk diproses. Berikutnya ada riwayat karyawan nonaktif. Berdasarkan data karyawan yang sudah dihapus akan ditampilkan di halaman riwayat karyawan nonaktif dengan detail NIP, nama, jabatan, alasan penghapusan, dan tanggal penghapusan. Berikutnya ada report kenaikan pangkat, yaitu yang menampilkan seluruh riwayat kenaikan pangkat karyawan yang mencakup informasi terkait dengan NIP, nama, golongan lama, golongan baru, pangkat lama, pangkat baru, serta tahun pengajuan. Untuk memudahkan pencarian dan analisis, tersedia fitur filter yang memungkinkan pengguna untuk memilih data berdasarkan tahun pengajuan. Bagiannya juga seperti kesekretariatan, atlas, SBSP, UPTD, dan pangkat yang diajukan. Dengan menggunakan fitur-fitur ini, pengguna dapat menampilkan laporan sesuai dengan kategori yang diinginkan. Setelah itu, untuk mempermudah dokumentasi dan distribusi laporan, tersedia opsi ekspor ke PDF, sehingga seluruh data yang ditampilkan dapat disalin dan disimpan dalam format yang mudah dibagikan atau dicetak. Berikut adalah contoh pengingat otomatis yang telah berhasil dikirim melalui platform WhatsApp. Pada pesan pengingat otomatis yang dikirimkan oleh WhatsApp admin tertera keterangan detail dari reminder tersebut. Misalnya untuk reminder pembayaran pajak kendaraan akan memuat keterangan tentang plat nomor, jenis kendaraan, merek kendaraan, dan nama pengguna kendaraan tersebut. Begitu juga dengan reminder pergantian tempat kendaraan, kenaikan gaji, dan pangkat pegawai akan tertera detail informasi terkait pembayaran atau kenaikannya. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.